Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel. Channel belajar matematika yang keren habis untuk Anda. Karena Sahabat Matematika Channel selalu menyajikan video-video pembelajaran matematika yang dikupas secara jelas dan tuntas, sehingga tepat bahwa Anda memilih channel ini untuk media belajar Anda. Pada edisi kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu garis dan sudut. Pada episode yang pertama ini yang akan kita bahas adalah hubungan sudut dalam satu titik, yang kita awali dengan memberikan pengantar pengertian sudut dan jenis-jenis sudut. Kemudian untuk hubungan dua sudut dalam satu titik, yang kita sajikan adalah hubungan dua sudut yang saling berpelurus. Adapun untuk sudut yang berpenyiku dan bertolak belakang akan kita sajikan insya Allah pada episode yang kedua. Untuk itu siapkan hati, pikiran, dan diri Anda untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti pembelajaran ini dengan sepenuh hati, sehingga apa yang kita sajikan ini benar-benar bisa memberikan pencerahan dan pemahaman buat Anda. Dan selanjutnya Anda berkesempatan untuk beramal soleh dengan membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Sekecil apapun yang kita bagikan kepada orang lain, insya Allah bernilai kebaikan, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Selengkapnya, mari kita ikuti pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran garis dan sudut Matematika SMP kelas 7 semester genap. Kita mulai dari A, pengertian dan jenis sudut. 1. Pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis lurus yang saling berpotongan, atau dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya sama atau berimbit. Perhatikan gambar. Ini adalah contoh sebuah sudut yang dibentuk oleh dua buah garis yang saling berpotongan. Kemudian gambar yang kedua merupakan sudut yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya sama atau berimbit. Bagian-bagian dari sudut: B merupakan titik sudut, BA dan BC disebut kaki-kaki sudut, sedangkan daerah di antara kedua kaki sudut disebut daerah sudut atau besar sudut. Sudut pada gambar bisa diberi nama yang pertama sudut ABC, sudut A, B, C. Yang kedua sudut C, B, A. Atau yang ketiga, cukup disebut titik sudutnya saja, yaitu sudut B. Jika menggunakan 3 huruf, maka titik sudutnya wajib diposisikan di tengah. Adapun urutannya tidak harus berdasarkan urutan abjad, boleh bolak-balik. Yang penting peletakan titik sudutnya harus di tengah. Yang kedua, jenis sudut. A. Sudut lancip. Perhatikan gambar. Ini adalah contoh sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. B. Sudut siku-siku. Ini gambarnya, yaitu sudut yang besarnya tepat 90 derajat.
C. Sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Dan yang keempat, sudut lurus. Perhatikan gambar. Sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Contohnya sudut AOB. Ini tentang pengertian sudut dan jenis-jenis sudut. Kita lanjutkan untuk B. Hubungan dua sudut dalam satu titik. Ada 3 hubungan sudut dalam satu titik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah dua sudut berpelurus. Yang kedua, dua sudut berpenyiku. Dan yang ketiga, dua sudut bertolak belakang. Mari kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari dua sudut berpelurus. Perhatikan gambar. Sudut AOB adalah merupakan sudut lurus. Bila besar dari sudut AOB kita misalkan X derajat, maka nilai sudut AOB yang sama dengan X derajat itu adalah sama dengan 180 derajat. Nah, jika sudut lurus ini dibagi menjadi 2, misalnya sudut AOB, kemudian kita buat garis OC sehingga menghasilkan 2 buah sudut, yaitu sudut AOC dan sudut BOC. Kita misalkan sudut AOC kita beri nilai alfa dan sudut BOC kita beri nilai beta. Karena alfa dan beta ini dihasilkan oleh sebuah sudut lurus yang kemudian dibagi 2 oleh garis OC, menghasilkan sudut AOC yang besarnya alfa dan sudut BOC yang besarnya beta, maka gambar di atas menunjukkan bahwa alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat, atau sudut AOC ditambah sudut BOC adalah 180 derajat. Dua buah sudut yang jumlahnya 180 derajat, seperti contoh pada gambar ini, disebut dua sudut berpelurus. Sudut yang satu merupakan pelurus sudut yang lain. Alfa adalah pelurus dari beta, dan sebaliknya beta adalah pelurus dari alfa. Lebih jelasnya kita berikan beberapa contoh soal. Contoh 1. Perhatikan gambar. Tentukan nilai X dari gambar di atas. Penyelesaian. Perhatikan gambar. Sudut ADC dan sudut CDB adalah dua sudut yang saling berpelurus, karena kedua sudut ini membentuk sudut lurus, sehingga berlaku sifat dari sudut yang saling berpelurus, yaitu sudut ADC ditambah sudut BDC sama dengan 180 derajat. Sudut ADC diberi nilai 2x plus 20 derajat. Sudut BDC diberi nilai x plus 10 derajat. Masing-masing kita substitusikan, sehingga kita dapatkan 2x plus 20 derajat ditambah x plus 10 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian suku-suku yang sejenis kita sederhanakan. 2x ditambah 1x adalah 3x, 20 ditambah 10 adalah 30, sehingga kita dapatkan bentuk yang ekuivalen dari
Persamaan ini adalah 3X plus 30 sama dengan 180 derajat. 30 derajat kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 30 derajat. 180 derajat dikurangi 30 derajat adalah 150 derajat. 3X sama dengan 150 derajat, maka X derajat adalah 150 derajat dibagi 3 sama dengan 50 derajat. Jadi nilai X adalah 50 derajat. Paham ya? Baik, kita lanjut contoh berikutnya. Contoh nomor 2. Pertanyaannya, besar dari sudut KLN adalah titik. Sudut KLN. Penyelesaian. Sudut KLN dan sudut MLN merupakan dua sudut yang saling berpelurus. Untuk bisa menentukan nilai KLN, kita harus menentukan nilai X terlebih dahulu dengan memanfaatkan hubungan sudut KLN dan sudut MLN yang saling berpelurus. Maka sudut KLN ditambah sudut MLN sama dengan 180 derajat. Nilai dari masing-masing sudut kita substitusikan. 3X plus 15 derajat ditambah 2X plus 10 derajat sama dengan 180 derajat. Seperti sebelumnya, suku-suku yang sejenis kita sederhanakan, maka kita dapatkan bentuk yang ekivalen, yaitu 5X plus 25 sama dengan 180 derajat. 5X sama dengan 180 derajat dikurangi 25 derajat, pindah ruas. 5X sama dengan 155 derajat, maka X adalah 155 derajat dibagi 5, hasilnya X derajat sama dengan 31 derajat. Yang diminta adalah besar sudut KLN. Sudut KLN adalah 3X plus 15 derajat. X-nya sudah kita dapatkan 31 derajat, kita substitusikan sehingga sudut KLN sama dengan 3X derajat plus 15 derajat dengan X 31 derajat. 3 kali 31 derajat ditambah 15 derajat sama dengan 93 derajat ditambah 15 derajat, hasilnya sama dengan 108 derajat. Jadi besar sudut KLN adalah 108 derajat. Oke, bisa dipahami? Mudah ya? Asal Anda terampil menguasai persamaan linear satu variabel, itu merupakan modal yang sangat bagus ya untuk menguasai matematika. Termasuk di dalamnya ketika kita belajar hubungan antar sudut ini akan banyak melibatkan persamaan linear satu variabel. Seperti contoh ini. Oke, kita lanjutkan. Contoh 3. Sudut P dan sudut Q adalah dua sudut yang saling berpelurus dengan sudut P dibanding sudut Q sama dengan 2/7. Tentukan besar sudut P. Penyelesaian. Cara 1. Sudut P adalah 2 bagian dan sudut Q adalah 7 bagian dari keseluruhan nilai sudut P dan sudut Q yang merupakan dua sudut yang saling berpelurus. Jika kita misalkan setiap satu bagian adalah X, maka sudut P adalah 2X, sudut Q adalah 7X. Kemudian kita manfaatkan hubungan dari sudut P dan sudut Q yang saling berpelurus. Berarti berlaku sifat jumlah keduanya adalah 180 derajat.
Kemudian nilai P yang kita misalkan 2X, dan kemudian sudut P yang kita misalkan 2X, dan sudut Q yang kita misalkan 7X, kita substitusikan. 2X ditambah 7X sama dengan 180 derajat. 2X dan 7X suku jenis bisa disederhanakan. 9X sama dengan 180 derajat. Maka X adalah 180 derajat dibagi 9. X sama dengan 20 derajat. Nilai X sama dengan 20 derajat. Yang ditanyakan sudut P. Kita kembali ke permisalan. Sudut P adalah 2X. Maka nilai X ini kita substitusikan ke nilai P yang sama dengan 2X. Yaitu 2 kali 20 derajat sama dengan 40 derajat. Nah, ini cara satu. Cara dua. Kembali kita tulis sudut P dibanding sudut Q adalah 2/7. Yang mana sudut P dan Q saling berpelurus, jumlahnya adalah 180 derajat. Jumlah dari sudut P dan Q 180 derajat, sedangkan perbandingan P dan Q adalah 2/7. Artinya, besar sudut P adalah 2 bagian dari 180 derajat, dan sudut Q adalah 7 bagian dari 180 derajat. Yang keseluruhan bagian itu ada 9 bagian dari sudut 180 derajat ini, dibagi menjadi 9 bagian dengan P 2 bagian dan Q 7 bagian. Maka untuk mendapatkan nilai sudut P dapat kita tentukan bagian dari sudut P dibagi bagian dari keseluruhan dikalikan nilai sudut keseluruhan, yaitu sudut P sama dengan 2/2 ditambah 7. 2 adalah bagian dari P, 2 ditambah 7 adalah keseluruhan bagian dari P ditambah Q, yaitu 180 derajat. Maka kita kalikan nilainya, yaitu 180 derajat. Sama dengan 2/9 kali 180 derajat. 180 derajat dibagi 9 adalah 20 derajat, dikalikan 2, 40 derajat. Jadi besar sudut P adalah 40 derajat. Oke, 3 soal sudah kita berikan untuk kaitannya dengan dua sudut yang saling berpelurus. Baik, demikian untuk bagian yang pertama dari pembahasan hubungan dua sudut dalam satu titik, yaitu hubungan dua sudut yang saling berpelurus, yang sudah kita lengkapi dengan 3 contoh soal beserta pembahasannya. Insya Allah untuk pembahasan hubungan dua sudut dalam satu titik ini akan kita lanjutkan pada episode yang kedua, yaitu membahas tentang hubungan dua sudut berpenyiku dan dua sudut yang saling bertolak belakang. Lebih jelasnya, silakan Anda ikuti video kami di episode berikutnya di channel yang sama. Sahabat Matematika Channel, channel belajar yang keren habis untuk Anda. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.